Novel Emperor 12 Elemen. Bab 141 Pertarungan dengan Naga Emas. Sial, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Gumam Evan di bawah tekanan naga emas Qinglong. Dasar manusia rendahan, berani sekali kau orang luar masuk ke dalam kolamku, kau harus mati. Ucap sang naga emas Qinglong ingin membunuh Evan. RRAAAAAAGGHH, jurus tubuh bayangan, pembagian elemen. Teriak Evan yang memaksakan diri dan mengeluarkan jurus. Dengan cepat 6 bayangan muncul di sekitar kolam naga emas. Heh, ingin membunuhku, maka kau harus bertarung terlebih dulu denganku. Ucap Evan berusaha berdiri tegak. Dasar manusia rendahan, walau aku sekarang hanya kesadaran jiwa yang tersisa, tapi bukan berarti aku bisa diremehkan oleh tingkat jenderal level 8 seperti kamu. Kata sang naga emas Qinglong. ROOAARR. Naga emas Qinglong mengaum menyerang Evan dan para elemen. Dengan cepat Evan dan para elemen langsung menghindar dan menyerang sang naga emas Qinglong. Dengan tubuhnya yang cukup besar dan dengan ruangan yang kecil, membuat naga emas Qinglong sulit untuk bergerak leluasa untuk menghindari serangan demi serangan dari Evan dan para elemen. Namun walau begitu semua serangan itu tak berefek sama sekali, karena naga emas Qinglong memiliki pertahanan yang sangat kuat. Para elemen menghindar dan menyerang secara bergilir. Beberapa kali Evan dan para elemen terkena serangan dan terluka oleh sang naga emas Qinglong. Huosh, Evan ngos-ngosan. Percuma, tingkatan kekuatan kita sangat jauh berbeda dari dia, semua serangan kita tidak ada yang berefek padanya. Ucap Evan sambil terus menghindar. Jika terus seperti ini cepat atau lambat kita semua akan dikalahkan olehnya. Ucap Evan sambil menangkis serangan dengan pedangnya. Kaisar Gu yang tercengang hanya diam menonton pertarungan tersebut. Sudah cukup bermain-mainnya, akan aku perlihatkan padamu kekuatan dari tingkat Kaisar Emperor. Ucap sang naga emas Qinglong, ia kemudian berubah membesar hingga menghancurkan sebagian istana kerajaan Gu. Tempat di mana Silin menunggu pun ikut hancur, Silin yang terkejut terlempar bersama dengan puing-puing bagian istana yang hancur. Di waktu yang sama di sisi lain istana tepatnya di kamar Gumei yang sedang menangis di tempat tidur mendengar adanya suara ledakan dan dengan segera ia pun keluar dari kamarnya. Semua orang berhamburan keluar dari istana dengan tergesa-gesa. Diperlihat Silin keluar dari puing-puing reruntuhan istana, setelah berhasil mengeluarkan dirinya Silin sangat terkejut, tercengang melihat seekor naga emas yang sangat besar terbang di atas istana. Di sisi lain juga Gumei yang telah keluar dari istana juga sangat terkejut melihat naga emas Qinglong terbang di atas istana. Naga emas Qinglong mengamuk tak terkendali, semua orang yang ada di ibu kota kerajaan Gu melihat naga emas Qinglong terbang di atas istana. Ukuran naga emas Qinglong sangat besar dengan panjang sekitar 50 meter. Semua orang merasakan tekanan yang menakutkan yang dikeluarkan oleh sang naga emas Qinglong. Para tetua dan para muridnya yang sebelumnya ikut dalam kompetisi belum pergi dan melihat semua itu, mereka sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Naga emas Qinglong. Ucap tetua Hua melihat ke arah naga emas Qinglong. Kak Evan, dia tadi berada di ruangan itu bersama Kaisar Gu Tianxing. Ucap Silin khawatir setelah tersadar dari keterkejutan. Di sisi lain di ruangan rahasia yang sudah setengah hancur namun masih berdiri kokoh tempat Evan, Kaisar Gu dan para elemen berada. Ini? Apa yang sedang terjadi, kenapa bisa ada naga emas muncul? Ucap Kaisar Gu linglung karena terlalu terkejut. Uhuk. Batuk Evan mengeluarkan darah dari mulutnya lagi, kini luka yang ia terima dari bertarung dengan Musen dan dari serangan yang ia dapatkan dari naga emas Qinglong menjadi semakin parah. Evan yang terluka parah hanya bisa berdiam diri di belakang para elemen. Namun karena setelah bertarung habis-habisan dengan waktu yang cukup lama dengan sang naga emas Qinglong, tubuh bayangan para elemen mulai memudar menghilang perlahan. Sepertinya ini sudah mencapai batasan kami, sungguh tidak pada waktu yang tepat. Ucap petir perlahan menghilang. Hah sialan, aku masih ingin bertarung. Ucap api yang perlahan ikut menghilang. Kemudian disusul juga dengan elemen air dan daun yang ikut menghilang secara perlahan, sekarang yang tersisa hanyalah tanah, angin, dan Evan dengan elemen kegelapannya. Manusia, kau sudah kalah. Ucap sang naga emas Qinglong yang memulai mengumpulkan energi spiritual di mulutnya yang berbentuk bulat dengan warna cahaya emas. Sial, kita sudah tidak bisa menghindar lagi. Ucap tanah. Karena sudah tidak bisa menghindar lagi, kalau begitu ayo kita bertarung hingga akhir, kita tahan serangan itu jangan sampai mengenai Evan, jika sampai bayangan Evan yang ada di sini hancur maka jiwa Evan pun akan ikut hancur,
asal Evan selamat kita pun akan ikut selamat. Ucap angin kepada tanah. Benar, tidak bisa menghindar, ayo kita bertarung hingga akhir. Ucap tanah dengan percaya diri dan berani. Elemen angin dan tanah berdiri di depan Evan, melindungi Evan dengan gagah berani. Evan yang hanya bisa diam hanya bisa melihat para elemen berkorban demi dirinya. Matilah, ucap sang naga emas Qinglong melepaskan serangannya ke arah tempat Evan berada. Energi gang penghancur bumi, tinju dewa gerakan ke-11, tinju naga. Teriak angin dan tanah menahan serangan naga emas Qinglong dengan serangan seluruh tenaga mereka. BOOOOOMMM. Ledakan terjadi dengan sangat kuat hingga menghempaskan Evan dari tempat ia berdiri. Silin yang hanya melihat dari bawah pun ikut terhempas oleh gelombang ledakan besar tersebut. Suara ledakan itu terdengar sangat keras, bahkan angin gelombang ledakan tersebut sampai di mana tempat Gu Mei berada. Gu Mei terkejut dan cemas melihat ledakan besar tersebut. Evan tidak terjadi apapun padanya, tetapi bayangan elemen angin dan tanah sudah tak terlihat lagi. Evan yang terluka hanya bisa diam berlutut sambil memegang dadanya dan darah keluar dari mulut Evan. Sang naga emas Qinglong terkejut ketika melihat Evan masih dalam keadaan baik-baik saja. Sial, kau sangat beruntung masih belum mati, kalau begitu jadilah makananku. Ucap sang naga emas Qinglong maju menyerang, membuka mulutnya dan ingin memakan Evan. Evan tidak bisa bergerak lagi dan dengan mata terbuka lebar dan kemudian merunduk menutup mata perlahan. Di saat mulut sang naga emas Qinglong sudah sangat dekat dan sudah siap untuk memakan Evan. BAAMM. Sebuah gemerlap cahaya terang terpancar dari bagian istana tempat Evan berada yang menghantam sang naga emas Qinglong. Naga emas Qinglong terlempar sangat jauh dan terjatuh di antara bangunan-bangunan kota di ibu kota hingga hancur. Kemudian terlihat Evan yang sudah berdiri dengan sayap aura dan full armor spiritual berwarna ungu kehitaman mengkilat, dengan mata mengeluarkan aura energi berwarna ungu dan tangan kanan yang habis meninju. Aura ketakutan, kebencian, kemarahan, kematian dan kesepian terpancarkan dari Evan yang sudah kehilangan kendali atas dirinya. Tak, Evan berjalan melangkah perlahan keluar menuju ke lubang besar yang ada di dinding yang tadi dihancurkan oleh naga emas Qinglong. Dengan tatapan tanpa ekspresi Evan melihat ke arah tempat naga emas Qinglong terlempar jatuh. Aura yang dikeluarkan oleh Evan kini jauh lebih besar dan kuat dibandingkan yang tadi dikeluarkan oleh naga emas Qinglong. Naga emas Qinglong bangkit dan terbang lagi menghampiri tempat Evan berada. Dasar manusia sialan, berani kau memukulku, kau harus mati. Ucap sang naga emas Qinglong yang kembali menyerang menuju ke arah Evan dengan sangat cepat. Dasar cacing sialan. Berani sekali kau membuat aku, Kaisar Dewa Bintang, sampai turun tangan. Ucap Evan dengan nada dingin yang mendominasi. Setelah Evan mengatakan itu, tiba-tiba sebuah tekanan yang luar biasa kuat menekan seluruh ibu kota kerajaan negara Gu, bahkan membuat sang naga emas Qinglong berhenti seketika dan kesulitan untuk bergerak, dan awan pun mulai berkumpul di atas langit ibu kota kerajaan Gu. Semua orang tidak ada yang dapat bergerak dan berbicara sedikit pun. Bahkan Kaisar Gu sebagai orang terkuat sampai berlutut memuntahkan darah akibat tekanan tersebut. Tekanan apa ini? Batin Kaisar Gu. Tekanan ini sangat luar biasa. Ucap tetua Hua, Silin, Gu Mei, para tetua dan semua orang tidak ada yang bisa melihat bahkan mendongak melihat ke atas langit, mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi untuk kejadian selanjutnya. Mereka seperti merasakan bahwa tubuh mereka dikendalikan untuk hormat dan patuh dalam ketakutan, kepada orang yang memancarkan tekanan tersebut. Evan mengangkat tangannya sambil melihat ke atas langit. Pilar langit, ucap Evan dan setelah itu, dari langit turun keluar 7 pilar raksasa yang menggantung di atas langit mengitari naga emas Qinglong. Segel, ucap Evan dan kemudian langsung keluarlah rantai dari setiap pilar yang kemudian mengikat sang naga emas Qinglong. Naga emas Qinglong mencoba membebaskan dirinya dengan memberontak sekuat tenaga. Tidak tahu diri, ucap Evan. Dan kemudian pilar dan rantai itu mengeluarkan kekuatan petir langit, yang menyambar sang naga emas Qinglong dengan sangat kuat hingga membuatnya mengeram sangat kesakitan. Bab 142 Kegemparan di Ibu Kota Negara Gu. RAAARRGGH. Sang naga emas Qinglong mengeram kesakitan disengat oleh kekuatan petir yang dikeluarkan oleh pilar dan rantai langit yang menyegelnya. Semua orang yang ada di ibu kota tidak ada yang bisa mendongak di bawah tekanan Evan yang sangat kuat. Di dalam ruang lautan spiritual Evan. Bintang, ucap para elemen melihat elemen bintang yang berdiri mengendalikan tubuh Evan. Evan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa,
dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tubuhnya terus mengeluarkan energi spiritual yang sangat banyak yang mengalir ke elemen bintang. Para elemen hanya melihat dari balik punggung elemen bintang yang sedang mengendalikan tubuh Evan. Kenapa dia bisa mengendalikan tubuh Evan? Tanya tanah. Benar, Evan bahkan belum membangkitkan kekuatan elemen bintang miliknya. Ucap api. Kalian diamlah, jangan banyak bertanya, kami, para elemen yang masih belum dibangkitkan, yang menyuruhnya. Sekarang bintang menggunakan jurus membakar energi dan darah pada tubuh Evan dengan paksa untuk mengendalikan tubuh Evan. Sekarang kekuatan Evan setara dengan seorang tahap menyatu dengan alam, setelah ini mungkin Evan akan turun beberapa level. Ucap racun. Bintang, cepatlah, Evan sudah sangat menderita. Dia mungkin tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tinta pasir. Kalian sangat berisik. Ucap bintang dengan dingin. Kemudian bintang mengepakkan sayapnya yang berwarna ungu kehitaman, dan terbang menghampiri sang naga emas Qinglong yang terikat oleh rantai pilar. Evan sampai di hadapan sang naga emas Qinglong. Patuhlah. Perintah Evan memegang kepala sang naga emas Qinglong, seketika sang naga emas Qinglong diam tak bergerak. Sial, kenapa tubuhku mendengarkan perintahnya? Ucap naga emas Qinglong. Cacing kecil, kau harus membayar semuanya. Jadilah budakku. Segel pengikat jiwa, kontrak darah. Ucap bintang menyegel sang naga emas Qinglong. Naga emas Qinglong terserap ke tangan Evan dan berubah menjadi sebuah gelang giok berwarna emas. Tubuh bocah ini lemah sekali, bahkan tidak bisa menahan kekuatanku sedikit lebih lama lagi, sial. Ucap bintang yang mulai kehilangan kekuatannya. Perlahan sayap aura dan armor, jirah perang, di tubuh Evan mulai memudar dan menghilang. Bintang mulai kehilangan kendali atas tubuh Evan. Evan pingsan dan terjatuh dari atas langit. BRAAKK. Hantam Evan jatuh di sebuah tempat di kota ibu kota. Kemudian rantai dan pilar langit perlahan menghilang yang bersamaan dengan langit yang mulai kembali cerah. Tekanan yang sebelumnya menekan seluruh ibu kota kerajaan negara Gu pun menghilang seketika. Semua orang bangkit berdiri, mereka melihat ke atas langit yang sudah kembali cerah, mereka bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi, apa yang tadi menekan mereka semua, kenapa bahkan mereka tidak bisa untuk mendongak dan berbicara. Singkat cerita, di malam hari di sebuah kamar, Evan yang tadinya jatuh pingsan di ibu kota sudah dibawa kembali ke istana, dijaga dan dirawat di dalam kamar. Di dalam mimpi, Evan melihat mulut naga emas Qinglong yang terbuka lebar ingin menerkam dan memakannya. Seketika Evan bangun dan membuka matanya dengan cepat seperti orang yang dikejutkan oleh sesuatu. Huos, Evan yang terkejut mengatur nafasnya. Evan terkejut ketika melihat si Lin tertidur duduk di kursi di samping tempat tidur. Apa yang sudah terjadi? Bukankah aku mati dimakan oleh naga emas Qinglong? Kenapa aku masih hidup? Ucap Evan sambil melihat kedua tangannya. Evan merasakan tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Evan baik-baik saja dan tidak terluka sedikitpun. Evan, kau sudah baik-baik saja, berterima kasihlah pada bintang, dialah yang sudah menolong dan membantumu di saat kritis. Ujar pasir dari lautan spiritual Evan. Bintang, terima kasih kakak bintang telah menolongku. Ucap Evan berterima kasih. Bintang yang sombong tidak menanggapi mereka semua. Canggung Evan yang tidak ditanggapi sedikitpun oleh bintang. Sudah, biarkan saja, dia memang seperti itu. Ucap racun. Yah, tapi bagaimana caranya Kak Bintang menyelamatkan aku? Tanya Evan pada para elemen. Dia memaksa memakai tubuhmu, dia menggunakan jurus membakar energi dan darah pada tubuhmu untuk mengeluarkan kekuatan dewanya. Saat itu ia berhasil membuat tubuhmu mencapai tahap pertapaan dan berhasil menyegel naga emas Qinglong menjadi sebuah gelang, yang sekarang ada di pergelangan tanganmu. Ucap racun. Evan melihat gelang yang ada di pergelangan tangannya, kemudian secara tiba-tiba keluar seekor naga emas kecil sepanjang setengah meter. Hal itu membuat Evan sedikit kaget. Tenang saja, bintang sudah menyegel kesadaran dan memusnahkan ingatan naga emas Qinglong. Sekarang naga emas Qinglong sudah menjadi hewan spiritual milikmu. Dan akan mematuhi semua perintahmu, tetapi sekarang jiwa dan sifat naga emas Qinglong akan seperti layaknya anak kecil dan kekuatannya turun hingga tingkat kaisar level 9 puncak. Ujar racun. Menyegelnya naga emas Qinglong, sial, kenapa aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi? Gumam Evan memegang kepalanya. Benar, karena tadi saat bintang bertarung dengan tubuhmu dia menggunakan jurus membakar energi dan jiwa. Sekarang kau kehilangan 2 level kultivasimu, sekarang kau kembali berada di tingkat jenderal level 6. Ucap racun. Hari ini sungguh bukan hari keberuntunganku, hari ini aku sangat sial.
Sudah gagal mendapatkan kolam emas naga malah kehilangan 2 level kultivasi. Gumam Evan mengeluh. Tapi tidak apalah, setidaknya aku mendapatkan naga emas Qinglong setingkat kaisar level 9 puncak, dan bentuk gelang ini cukup cantik bisa aku berikan pada Ririn sebagai hadiah, ini juga termasuk bisa dibilang beruntung. Pikir Evan tersenyum. Otakmu isinya sungguh hanya memikirkan wanitamu saja, karena gelang ini kau bahkan hampir kehilangan nyawamu satu-satunya, tetapi sekarang kau malah ingin memberikan gelang ini pada wanitamu sebagai hadiah. Kau sangat konyol Evan. Ucap Es mengatai Evan. Aku mungkin sudah dibuat bodoh karena cintaku oleh Ririn. Kau benar aku hanya punya satu nyawa di dalam hidupku. Tapi aku juga hanya punya satu Ririn di dalam hidupku, ucap Evan tersenyum. Lagi pula bukankah aku masih hidup, lagi pula aku juga seorang pria tidak membutuhkan gelang cantik seperti ini. Aku memberikannya pada Ririn, juga karena gelang ini lebih cocok digunakan oleh seorang wanita, ujar Evan beralasan. Dan hanya membuat senang wanitaku saja tidak rugi juga kan? Ucap Evan tersenyum alasan. Terserah padamu sajalah. Ucap Es. Hehehe, tawa Evan yang terdengar oleh Silin sampai membuatnya terbangun. Kakak besar kau sudah sadar, apa kau baik-baik saja? Tanya Silin yang melihat Evan sudah duduk di atas tempat tidurnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Seketika Evan menoleh ke arah Silin. Yah, tentu saja aku baik-baik saja. Aku sudah pulih sepenuhnya. Jawab Evan tersenyum percaya diri. Kak itu gelang apa? Tanya Silin yang melihat gelang naga emas Qinglong di pergelangan tangan Evan. Gelang ini sebaiknya aku simpan saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan jika sampai dilihat oleh orang lain yang sebelumnya sudah melihat naga emas Qinglong. Batin Evan menyimpan gelang tersebut ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Bukan gelang apa-apa, ini hanya hadiah yang akan aku berikan pada Ririn saja. Jawab Evan setelah menyimpan gelang naga emas Qinglong tersebut. Walau sedikit curiga Silin tetap percaya, kemudian mereka pun berbincang sesaat yang sebelum kemudian Kaisar Gu masuk ke dalam kamar tersebut. Evan dan Silin menoleh melihat kedatangan Kaisar Gu. Evan bisa kita berbicara sebentar? Kata Kaisar Gu dengan raut wajah serius. Bab 143 meninggalkan ibu kota negara Gu. Kalau begitu, Kak aku akan keluar, kalian berbicaralah. Kata Silin meninggalkan Evan bersama dengan Kaisar Gu. Di saat Silin keluar dari kamar, ia melihat Gu Mei yang sudah lama menunggu Evan sadar. Gu Mei, Silin, bagaimana keadaan Evan sekarang? Apa dia sudah bangun? Apa dia baik-baik saja? Tanya Gu Mei yang khawatir. Kak Evan sudah sadar, dia baik-baik saja, kenapa kau masih di sini? Kenapa kau tidak masuk dan melihatnya sendiri saja? Tanya Silin. Tidak perlu, aku tidak ingin mengganggunya. Jawab Gu Mei langsung dengan ekspresi sedih. Kamu janganlah bersedih hanya karena masalah yang terjadi antara kamu dengan Kak Evan, bukankah kamu masih bisa menjadi teman Kak Evan, jadi temuilah dia sekarang sebagai temanmu, ujar Silin. Kau tidak mengerti, saat aku melihat wajahnya hatiku akan merasakan sakit mengingat bahwa dia tidak mencintaiku. Ucap Gu Mei yang sedih. Dulu aku bahkan seringkali ditolak oleh Chu Xian, bahkan dengan perkataan yang lebih buruk, sedih sih memang sedih, sakit sih memang sakit, tetapi aku tidak pernah tuh jadi seperti kamu, wanita memang selalu rumit. Ucap Silin. Wanita dan pria itu berbeda. Kau tidak akan pernah tahu apa-apa tentang perasaan wanita. Ucap Gu Mei kesal. Silin pun menjadi ikut kesal. Di waktu yang sama Evan dan Kaisar Gu berbincang. Evan bisakah kau jelaskan apa yang terjadi hari ini? Aku harap kau tidak membohongiku karena aku melihat semuanya. Ini juga salahmu Kaisar. Kau menyuruhku masuk ke dalam kolam naga emas tanpa kau tahu ternyata kolam naga emas memiliki penjaga di dalamnya. Naga emas itu tidak mengizinkan aku sebagai orang luar untuk masuk ke dalam kolamnya, dan dia langsung ingin membunuhku. Kata Evan mengatakannya dengan jujur. Kalau itu memang kesalahanku, tapi bisakah kau jelaskan tentang kau yang mampu mengalahkan naga emas itu? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan naga emas tersebut. Tanya Kaisar Gu. Mengenai itu aku tidak bisa menjelaskannya pada Kaisar Gu, karena ini adalah rahasia terbesarku. Ucap Evan tidak ingin mengatakan mengenai hal tentang para elemen. Jadi bisakah Kaisar Gu merahasiakan semua yang Kaisar lihat? Pinta Evan. Aku tentu saja bisa merahasiakan apa yang kau katakan, tapi bagaimana aku akan menjelaskan semua kejadian yang terjadi hari ini pada semua orang? Kejadian hari ini sudah sangat menggemparkan seluruh ibu kota kerajaan negara Gu, mungkin besok beritanya sudah akan menyebar ke seluruh penjuru kota.
kata Kaisar Gu. Evan terdiam berpikir dengan serius, begitu juga dengan Kaisar Gu. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi, mengenai hal itu biarkan saja beritanya menyebar, mungkin berikutnya akan ada beberapa orang yang akan memanfaatkan situasi ini, kata Kaisar Gu yang tidak ingin mengambil pusing untuk sekarang. Tapi mengenai kolam naga emas yang kau hilangkan, bagaimana kau akan menggantinya? Tanya Kaisar Gu tersenyum jahat. Mengenai itu aku benar-benar minta maaf, aku juga bukannya sengaja melakukannya. Dan juga itu tidak seluruhnya kesalahanku, Kaisar juga melakukan kesalahan karena menyuruhku masuk ke dalam kolam, untung saja aku tidak mati dimakan oleh naga emas itu. Jawab Evan yang malah balik menjatuhkan kesalahan pada Kaisar Gu. Sialan kau bocah. Berani melemparkan kesalahannya padaku. Kesal Kaisar Gu. Hahaha, tawa Evan menertawai Kaisar Gu. Kemudian mereka berdua pun selanjutnya berbincang dengan santai. Singkat cerita, keesokan harinya, karena Evan sudah pulih sepenuhnya, Evan dan Silin pun memutuskan untuk meninggalkan ibu kota kerajaan Gu di pagi hari untuk kembali ke kota salju merah darah. Di gerbang dinding kota ibu kota kerajaan, Evan, kau uruslah provinsi Nanzu dengan baik, terserah kau ingin melakukan apapun pada daerah kekuasaanmu. Aku pastikan tidak akan ada yang berani ikut campur di dalamnya. Pesan Kaisar Gu pada Evan yang menunggangi kuda. Baik Kaisar, aku pasti akan mengurus provinsi Nanzu dengan baik, selamat tinggal. Ucap Evan meninggalkan Kaisar Gu yang diikuti oleh Silin. Evan, kau harus menjaga dirimu dengan baik, aku pasti akan selalu mendukungmu dari belakang. Ucap Gu Mei yang melihat kepergian Evan dari jauh. Evan dan Silin pun meninggalkan ibu kota negara Gu kembali menuju ke kota salju merah darah. Bab 144 kembali ke kota salju merah darah. 5 hari kemudian. Perjalanan Evan dan Silin tidak ada hambatan sama sekali hingga akhirnya mereka telah sampai di kota salju merah darah. Di perjalanan menuju kediaman Jenderal Kota, Evan menyuruh Silin untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain untuk segera berkumpul di kediaman Jenderal Kota. Silin, panggil Evan, panggil teman-teman yang lainnya, beritahu pada mereka untuk berkumpul di tempatku. Perintah Evan pada Silin. Siap Kak, ucap Silin pergi melaksanakan perintah yang diberikan oleh Evan. Setelah itu Evan pun juga langsung bergegas kembali ke kediaman jenderal, beberapa saat kemudian Evan pun sampai. Terlihat Cao Cao yang sedang berlatih dengan tombaknya, Evan berjalan mendekat sambil memperhatikan Cao Cao. Adikku memang giat, tidak mengecewakan aku. Ucap Evan tersenyum. Cao Cao terkejut mendengar suara Evan, dengan cepat Cao Cao memutar kepalanya menoleh melihat Evan. Kakak Evan sudah pulang. Ucap Cao Cao dengan sangat gembira. Cao Cao meletakkan tombaknya kemudian berlari menghampiri Evan. Evan mengusap kepala Cao Cao. Kakak sudah berapa lama sampai? Tanya Cao Cao. Baru saja sampai, kakak Ririn ada di mana, kenapa kakak tidak melihatnya? Tanya Evan yang sedang mencari Ririn. Tadi Kak Rhea dan kakak-kakak yang lainnya mengajak Kak Ririn pergi ke tempat pelatihan prajurit. Jawab Cao Cao. Tidak seperti biasanya, pikir Evan yang mengingat bahwa Ririn tidak pernah suka bergaul dengan orang lain. Kemudian Silin datang. Kak Evan, semuanya sudah berkumpul di Aula Jenderal. Ucap Silin melapor. Baiklah, aku akan segera ke sana. Cao Cao, kamu lanjutkan latihan kamu, kakak akan pergi dulu, kata Evan. Cao Cao pun mengangguk dengan tersenyum. Ayo, ajak Evan berbalik badan. Sebelum pergi ke Aula Jenderal, Evan pergi dahulu ke tempat latihan jenderal untuk kembali menggunakan tubuh aslinya. Beberapa saat kemudian Evan sampai di Aula Jenderal, semua teman-teman Evan termasuk juga Ririn sudah berkumpul menunggu Evan. Ririn sedang memakai penutup wajah. Evan, kau sudah kembali, bagaimana dengan perjalanan kalian, apa terjadi banyak masalah? Tanya Luo Bai. Ada, tapi itu sudah tidak penting lagi, bagaimana dengan pelatihan kalian? Tanya Evan. Sudah ada 16 orang yang sudah mencapai tingkat jenderal level 1, dan ada 21 orang lainnya yang akan segera menerobos tingkat jenderal. Jawab Luo Bai. Apakah belum ada yang sudah mencapai tingkat jenderal level 2? Tanya Evan. Maaf Evan, belum ada. Jawab Luo Bai. Evan menghela nafasnya dengan ekspresi sedikit kecewa. Maaf Evan, kamu sudah mengecewakan harapanmu. Ucap Luo Bai. Sudahlah, kalian juga sudah berusaha dengan keras, sebenarnya aku masih ada hal yang ingin aku katakan pada kalian. Ucap Evan yang membuat yang lainnya penasaran. Apa itu Evan? Tanya Cusian. Kita akan pindah ke provinsi Nanzu. Ucap Evan mengejutkan yang lainnya.
Kenapa kita pindah ke Provinsi Nanzhou, bukankah itu adalah daerah kerajaan negara Gu? Tanya Rhea. Panjang ceritanya, sebelumnya, Evan menceritakan semuanya kepada mereka. Jadi sekarang kamu adalah Jenderal Besar Penguasa Nanzhou. Tanya Tang Chen. Sepertinya kami harus memanggilmu Jenderal Evan untuk kedepannya. Ujar Paman Qianji. Benar, jadi aku ingin membawa kalian semua ke sana. Walau di sana adalah tempat yang berbahaya tapi di sana juga adalah tempat yang cocok untuk membuat para pengecut sekte agar menjadi kuat. Jika kita terus berada di kota salju merah darah, kita tak akan ada kemajuan sama sekali, jadi aku minta kalian agar memberitahu semua prajurit kota salju dan para murid sekte agar bersiap-siap untuk pindah ke Nanzhou dengan segera. Perintah Evan. Baik, akan segera kami lakukan. Ucap mereka setuju tanpa bertanya lagi, tak sama seperti sebelumnya. Evan tersenyum melihat kata-kata tidak diragukan dan dipertanyakan lagi oleh teman-temannya. Kemudian Evan memberikan masing-masing dari mereka tugas untuk dikerjakan. Wolf, kau dan pasukan serigala kumpulkan semua kuda yang ada, kita akan membawa semua kuda itu ke Nanzhou. Perintah Evan kepada Wolf. Siap Jenderal Evan. Ucap Wolf memberi hormat dan pergi keluar aula. Rhea, bawalah semua prajurit kuda darah, nama pasukan kota salju merah darah, kumpulkanlah semua baju perang, senjata, dan perisai. Paman Qianji, bantulah Rhea. Siap, jawab Rhea dan Paman Qianji. Untuk Qin San, Qin Yun, Ran Ran, dan Tang Chen, bawalah beberapa murid untuk mempersiapkan persediaan kita untuk perjalanan menuju Nanzhou. Chu Xian, Nan Ruyu, dan Lu Rao Rao urus sumber daya pelatihan dan buku-buku kitab. Luo Bai dan Si Lin awasi semuanya, jangan sampai ada keributan. Beberapa saat kemudian satu persatu dari mereka pun pergi meninggalkan aula hingga menyisakan Evan dan Ririn saja. Evan, panggil Ririn mengulurkan tangannya. Oh, kamu mau minta diberi tugas juga? Tanya Evan bercanda. Seketika raut wajah Ririn langsung menjadi dingin dan langsung berbalik berjalan pergi dengan langkah besar. Evan menahan tawanya melihat tingkah Ririn yang ngambek. Evan dengan cepat menahan Ririn dengan memegang tangannya. Kenapa langsung pergi? Aku bahkan belum mengatakan apa tugas untuk kamu. Ucap Evan menahan tangan Ririn. Lepaskan. Ucap Ririn dengan dingin. Tidak mau. Ucap Evan yang terus bercanda. Krak. Ririn membekukan tangan Evan dan Ririn langsung melepaskan diri. Ah, dasar gadis dingin ini. Tukang ngambek dan gampang marah. Batin Evan melihat tangannya yang membeku. Evan menangkap memeluk perut Ririn dari belakang. Lepasin. Ucap Ririn yang marah dengan sikap dingin. Hahaha, ia dega bercanda lagi, lihat, aku tidak mungkin lupa. Ucap Evan menunjukkan gelang naga emas Qinglong di hadapan wajah Ririn. Gak lucu. Aku sudah tidak mau hadiah lagi, simpan saja gelangmu, aku tidak menyukainya. Marah Ririn yang ngambek. Evan menghela nafasnya sambil melepas pelukannya pada Ririn dan Evan berbalik badan. Sungguh sia-sia, padahal hanya karena gelang ini aku hampir kehilangan nyawaku, tapi akhirnya malah ditolak. Aku sangat sedih. Ucap Evan memancing perhatian Ririn. Kamu hampir kehilangan nyawa? Tanya Ririn berbalik melihat Evan dengan rasa bersalah. Tentu saja, tapi ya sudahlah, lagi pula kamu juga tidak menghargai hadiah dariku, jadi untuk apa aku mengungkitnya? Ucap Evan bersedih. Maaf, aku tidak tahu, ucap Ririn semakin merasa bersalah. Hehehe, kena. Batin Evan tersenyum licik. Sayang sekali gelang ini sangat bagus, tapi kamu tidak menyukainya. Tidak, aku sangat suka gelang itu. Ucap Ririn memotong kalimat Evan. Tadi katanya kamu tidak suka. Itu tadi karena kamu membuat aku kesal. Aku tidak suka orang yang tidak menepati perkataannya, apalagi melupakannya. Ujar Ririn. Iya baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Ucap Evan tersenyum. Bab 145 Selamat tinggal masa lalu. Jadi, ucap Evan mengangkat menunjukkan gelang naga emas Qinglong yang ada di tangannya, Ririn dengan cepat mengambilnya. Aku terima gelangnya, aku sangat menyukainya, terima kasih. Ucap Ririn menggenggam dan memeluk gelang tersebut. Itu gelang pusaka, coba kamu teteskan darahmu ke gelangnya agar dia mengenali tuannya yang baru. Ujar Evan. Kemudian Ririn meneteskan sedikit darahnya pada gelang tersebut. Kemudian dari gelang tersebut keluarlah naga emas Qinglong kecil yang terbang ke sana kemari. Jangan terkejut, dia adalah naga emas Qinglong yang sudah aku jinakkan, bukankah dia cukup lucu? Dia bisa menemani kamu selagi jika aku pergi, ucap Evan.
Tidak lama kemudian naga emas Qinglong sudah sangat patuh pada Ririn dan bersikap manja padanya, karena terlihat begitu gesit Ririn memberikan nama Qinglong pada naga emas kecil tersebut. Hihihi, kamu begitu gesit, aku akan panggil kamu Qinglong. Ucap Ririn tersenyum melihat naga emas yang sangat suka bermain. Melihat Ririn yang begitu senang, Evan pun juga ikut turut senang. Ririn, aku masih ingin berlatih sebelum keberangkatan besok. Ucap Evan. Ya sudah, kamu berlatihlah, aku juga akan bersiap-siap untuk berangkat besok. Ujar Ririn. Beberapa saat kemudian di ruang latihan jenderal. Evan duduk bersila dan mengeluarkan pil jiwa dewa tingkat 7 yang sebelumnya ia dapatkan dari pertandingan di ibu kota negara Gu. Semoga pil ini bisa membayar kerugianku yang sebelumnya. Gumam Evan sambil melihat pil. Evan melempar pil tingkat 7 tersebut masuk ke dalam mulutnya. Evan menelan pil tersebut dan Evan mulai merasakan adanya sebuah energi spiritual yang murni dan kuat masuk ke dalam tubuhnya. Serap. Guman Evan yang mulai menyerap pil tersebut. Perlahan energi yang masuk ke dalam tubuh Evan menjadi semakin banyak dan menyiksa jiwa Evan. Di saat kondisi terakhir energi besar yang tadi menyiksa Evan kini perlahan berhasil menyatu ke lautan spiritual Evan. Setelah berhasil, Evan merasakan bahwa lautan spiritual miliknya menjadi lebih luas dan kekuatan jiwa Evan pun menjadi lebih kokoh dan kuat dari sebelumnya. Mantap Evan, sekarang jiwamu sudah berada di tingkat 2, sekarang kau hanya perlu menstabilkannya saja agar kekuatan roh milikmu menjadi lebih kuat dan kokoh. Kata petir. Beberapa jam kemudian, Evan sudah berhasil menyerap dan memurnikan pil jiwa dewa tersebut dengan sempurna dan menstabilkan energi spiritual miliknya. Kini jiwa Evan jauh lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Bagus, jiwamu kini sudah lebih kuat dari sebelumnya, sekarang kau harus mengejar level yang hilang sebelumnya. Ujar petir. Yah, jika hanya dengan kekuatanku yang sekarang ini pasti akan sulit untuk aku bertahan di Nanzu yang penuh kekacauan. Pikir Evan dengan serius. Evan mulai membentuk formasi pengumpul energi yang sebelumnya ia pernah pelajari. Setelah selesai membuat formasi, Evan mengeluarkan satu botol pil pengumpul aura dan Evan langsung menelan semuanya hingga habis. Evan pun mulai berlatih lagi untuk segera menembus level. Keesokan paginya Evan keluar dari ruang pelatihan jenderal. Evan meregangkan otot-otot tubuhnya. Akhirnya aku naik ke level 7. Ucap Evan mengepal tangan kanannya. Kemudian Silin datang menghampiri Evan. Kakak Evan, ternyata kata kakak ipar, kau benar ada di sini. Ucap Silin menghampiri Evan. Oh, kau mencariku? Apa semua orang sudah bersiap-siap? Tanya Evan. Sudah, semuanya sudah selesai bersiap, kita sudah bisa berangkat pergi ke Nanzu sekarang. Jawab Silin. Bagus, ayo bawa aku pergi ke rombongan, aku masih ada yang perlu aku sampaikan pada semua orang. Kata Evan. Di depan gerbang kediaman jenderal, Evan menoleh melihat ke arah belakang, melihat kediaman jenderal kota salju merah darah. Terlihat raut wajah Evan yang sebenarnya masih tidak rela untuk meninggalkan tempat itu. Jenderal Ryu, aku bersumpah pasti akan mengambil kembali kotamu cepat atau lambat, sekarang aku biarkan kerajaan Xiao mengambilnya, tapi tidak untuk masa mendatang. Ucap Evan mengepal tangannya. Silin melihat Evan dari belakang punggungnya, Silin memegang pundak Evan. Kak Evan, kita pasti akan mengambilnya kembali suatu saat nanti, ayo. Teman-teman yang lain masih menunggu kita. Ujar Silin. Yah, ayo kita tidak boleh membuat mereka menunggu lama. Di depan gerbang dinding kota salju merah darah semua orang melihat Evan yang datang. Evan dan teman-temannya berdiri di depan mereka semua. Hari ini kita semua akan pergi ke provinsi Nanzu yang penuh kekacauan dan peperangan. Bagi kalian yang takut menderita dan mati, kalian masih bisa untuk tidak ikut. Aku akan beri kalian waktu untuk berpikir dan mengambil keputusan. Aku akan hitung sampai 10, yang tidak ingin ikut boleh keluar dari rombongan. Kata Evan di depan semua orang. Evan pun mulai menghitung. 1, 2, 3, Evan menghitung sampai ke 10 tetapi tidak ada orang yang keluar dari rombongan. Jenderal Evan, kami semua siap untuk bertempur bertarung bersamamu sampai mati. Seperti yang Jenderal katakan sebelumnya, jika kami mundur maka tidak akan ada harapan lagi untuk kami, ucap salah satu orang dari rombongan. Mati dan hidup bersamamu adalah kebanggaan bagi kami tidak ingin mengecewakan Jenderal Ryu dan para tetua yang sudah berkorban untuk kami. Kini harus giliran kami yang harus membuat mereka bangga melihat kita dari alam sana. Berjuang untuk menjadi pemenang. Evan tersenyum dan senang melihat bahwa mereka semua sudah siap mental untuk menderita dan berjuang bersamanya. Bagus. Aku sangat bangga pada kalian yang sangat berani bertekad dan bersemangat.
aku pasti akan membawa kalian menuju puncak kemenangan. Seru Evan bersemangat. Berjuang bersama-sama menjadi pemenang. Teriak Luobai mengikuti mengepal tangannya dengan sangat bersemangat. Berjuang menjadi pemenang, hidup Jenderal Evan. Teriak Silin dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Akhirnya mereka pun keluar dari kota salju merah darah berangkat menuju Nansu. Rhea menoleh ke arah kota salju merah darah dan meneteskan air matanya. Evan yang melihat itu datang menghampirinya. Maaf Rhea sudah membuat kamu meninggalkan kampung halamanmu, ucap Evan. Mengetahui kedatangan Evan Rhea menghapus air matanya. Tidak apa-apa, ayahku percaya padamu maka aku pun akan percaya padamu juga, aku percaya dan yakin suatu hari nanti aku bisa kembali mengambil kembali kota salju merah darah. Ucap Rhea. Terima kasih Rhea, aku berjanji akan mengambil kembali kampung halamamu. Kerajaan Xiao harus membayar segalanya yang mereka ambil dari kita. Kata Evan. Kita hanya pergi dari kota salju merah darah bukan meninggalkannya. Ujar Evan mengajak Rhea. Ayah aku pasti akan kembali merebut kotamu. Batin Rhea dan berbalik. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kota salju merah darah tanpa menoleh ke belakang lagi. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 146 menuju Provinsi Nanzu Tanda Pagar 1. Evan yang membawa sekitar 60.000 orang membuat perjalanan mereka menjadi lambat. Setelah 3 hari perjalanan mereka pun beristirahat di sebuah padang rumput. Evan bersama dengan Luo Bai, Silin, Tang Chen dan Rhea berbincang. Persediaan pangan perjalanan kita sudah berkurang banyak. Jika kita 3 hari masih belum sampai Provinsi Nanzu kita terpaksa mengambil dari persediaan utama kita yang untuk hidup di Nanzu. Ucap Rhea. Tidak usah, aku masih ada cara lain untuk menambah persediaan pangan kita. Di dekat sini ada kota Dianxi, kota ini cukup luas pertaniannya. Silin dan Tang Chen kalian ikut aku ke kota itu untuk membeli persediaan. Kata Evan. Tapi besok kita sudah harus berangkat pergi kita tidak bisa menunda waktu lagi. Kata Rhea. Kalian lanjutkan saja perjalanan bawa mereka menuju Nanzu tanpa kami bertiga, setelah kami selesai membeli persediaan di kota Dianxi kami akan segera menyusul kalian. Kata Evan. Mereka pun akhirnya sepakat, Evan, Silin dan Tang Chen pergi ke kota Dianxi sedangkan rombongan tetap melanjutkan perjalanan tanpa mereka bertiga. Ayo jangan buang waktu lagi, kita berangkat ke kota Dianxi. Perintah Evan beranjak berdiri. Mereka bertiga pun langsung berangkat pergi ke kota Dianxi dengan tujuan membeli persediaan pangan. Sesampainya di kota Dianxi, Evan kita akan membelinya kemana? Kita juga tidak memiliki banyak uang. Tanya Tang Chen. Uang? Aku punya cukup banyak uang. Tapi sekarang kita hanya perlu mencari tempat untuk menjual barang, kita harus mencari informasi terlebih dulu. Kau pelit sekali. Kenapa tidak menggunakan uang yang sudah ada saja? Kenapa harus menjual barang lebih dulu? Tanya Tang Chen mencibir Evan. Bukan pelit tetapi kita harus berhemat. Jawab Evan. Kak Evan, kita harus mencari informasi di mana? Tanya Silin. Itu hal mudah, lihat ini. Ucap Evan. Kemudian Evan pergi ke sebuah toko tempat orang yang berjualan makanan di pinggir jalan. Tanpa mengantri Evan langsung maju ke depan, orang-orang yang mengantri memarahi Evan namun Evan tak memperdulikannya. Brak, Evan menaruh satu emas di meja penjualan. Melihat emas yang memancarkan cahaya membuat mata sang penjual seketika berbinar. Aku ingin bertanya, apa kau tahu di mana tempat yang biasa menjual dan membeli barang berharga? Tanya Evan kepada si penjual. Di kota ini ada 2 tempat yang bisa menjual dan membeli barang berharga, gedung pelelangan Yuyu dan paviliun Baisu. Jawab si penjual dengan cepat. Kemudian Evan mengeluarkan 1 emas lagi dari dalam bajunya, Evan menyodorkan menambah 1 emas lagi ke atas meja. Mata si penjual semakin berbinar dan bersemangat. Di antara 2 tempat itu mana yang lebih bagus untuk menjual barang? Tanya Evan lagi. Jika ingin menjual secara cepat tentu saja paviliun Baisu, mereka akan langsung membayar saat barang sudah ada di tangan, tetapi harga yang ditawarkan tentu saja akan lebih rendah jika dibandingkan tempat lelang Yuyu. Jawab si penjual. Baiklah terima kasih, uang ini untukmu. Ucap Evan berbalik pergi. Si penjual langsung mengambil 2 emas itu dengan cepat dan sangat senang mendapatkannya. Sangat mudah bukan? Ucap Evan tersenyum berjalan mendekat ke Silin dan Tang Chen.
Kau sangat hebat. Puji Tang Chen kurang bersemangat. Kak Evan sangat keren. Puji Silin mengacungkan jempol. Tentu saja, asalkan ada uang semua hal akan menjadi mudah. Ujar Evan. Tang Chen, kau beritahulah tempat lelang Yuzu bahwa Paviliun Baizu ingin membeli barang yang sangat berharga, yaitu kitab tingkat bumi kelas atas. Kau ingin menjual sebuah kitab bumi kelas atas, itu kitab yang sangat berharga, sangat sayang jika dijual. Ucap Tang Chen terkejut. Makanya itu aku bilang sangat berharga, lagi pula hanya kitab tingkat bumi saja sangat layak untuk dijual, lagi pula bukankah kita punya banyak kitab tingkat bumi, bahkan kitab tingkat langit pun juga tidak kalah banyak, hanya menjual satu kitab bumi saja bukan masalah kan, ujar Evan. Mendengar itu Tang Chen tidak bisa berkata-kata, karena apa yang dikatakan oleh Evan memang benar. Tapi Kak Evan, kamu ingin menjual itu pada Paviliun Baizu, mengapa kita harus memberitahu tempat lelang juga? Tanya Silin. Sudah, lakukan saja apa yang aku katakan, yang pasti ini akan menguntungkan kita. Ujar Evan bersikap misterius. Kemudian mereka pun berpencar, Evan dan Silin pergi menuju Paviliun Baizu sedangkan Tang Chen pergi ke tempat lelang Yuzu untuk menyebarkan berita. Di Paviliun Baizu, terlihat Paviliun Baizu yang sudah tutup karena sudah malam, Evan tetap datang dan mengetuk pintu. Tok tok tok, Evan mengetuk pintu namun tak ada respon sama sekali dari dalam. Brak brak brak, Evan memukul pintu dengan keras. Siapa yang datang malam-malam membuat kebisingan di Paviliun Baizuku, apa tidak lihat Paviliun Baizu sudah tutup? Kata seseorang dari dalam paviliun sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat dengan angin yang berhembus menerpa rambut Evan dan Silin. Tapi aura membunuh itu tidak cukup kuat untuk Evan dan Silin. Kami ingin menjual barang, yaitu kitab tingkat bumi kelas atas, jawab Evan dengan biasa. Sang penjaga Paviliun Baizu kaget ketika mendengar ada yang ingin menjual sebuah kitab tingkat bumi kelas atas. Bang, kitab bumi kelas atas. Ucap si penjaga paviliun langsung membuka lebar-lebar pintu Paviliun Baizu. Benar, Evan menunjukkan kitab tersebut. Benar-benar sebuah kitab bumi kelas atas. Batin si penjaga paviliun terkejut. Tuan-tuan, maaf atas kelancangan saya tadi, mari masuk, tidak enak jika membicarakannya di luar. Ucap si penjaga paviliun. Kemudian Evan dan Silin pun masuk ke dalam Paviliun Baizu, di waktu yang sama di gedung lelang Yuyu. Terlihat seorang nona cantik sedang membaca sebuah buku, nona cantik itu bernama Yuyu, pemilik tempat lelang. Huos. Dari jendela sebuah bayangan seseorang lewat dengan sangat cepat sambil melemparkan sesuatu pada nona Yuyu. Dengan cepat nona Yuyu melompat keluar dari jendela dan mengejar orang tersebut, namun setelah melompat keluar nona Yuyu sudah tidak melihat orang tersebut. Siapa orang itu? Apa yang dia lempar? Gumam nona Yuyu dengan rasa curiga. Kemudian nona Yuyu kembali ke ruangannya yang tadi. Aku ingin lihat apa yang tadi dilemparkan oleh orang itu. Gumam nona Yuyu setelah memasuki ruangannya. Dia melihat sebuah bola kertas ada di atas meja kerjanya, kemudian dia mengambil dan melihat apa yang ada di dalam bola kertas tersebut. Terlihat sebuah bacaan di atas kertas tersebut, Paviliun Baizu mendapatkan seseorang yang ingin menjual sebuah kitab bumi kelas atas. Bab 147 menuju Provinsi Nanzu, tanda pagar 2. Di Paviliun Baizu. Tuan muda, silahkan duduk, ucap penjaga paviliun mempersilahkan. Kemudian mereka bertiga pun duduk. Dua orang ini sangat muda dan tidak memiliki aura sama sekali, tapi berani malam-malam datang ke sini menjual kitab yang sangat berharga. Apa mereka mencuri kitab itu? Makanya buru-buru menjualnya. Batin penjaga paviliun yang curiga. Jika aku merebut kitab ini dan membunuh mereka berdua maka aku tidak perlu membayar barangnya, hehehe, pikir si penjaga paviliun dalam hatinya. Hei nak, apa kalian berdua mencuri kitab itu, jadi kalian buru-buru ingin menjualnya? Kata si penjaga paviliun. Hei, apa maksud ucapanmu? Kami baik-baik ingin menjual barang ke sini tapi kamu malah mencurigai kami sebagai pencuri. Ucap Silin berdiri sambil menunjuk-nunjuk penjaga paviliun dengan raut wajah marah. Ternyata orang ini cukup licik. Batin Evan. Jadi Paviliun Baizu ini ingin membelinya atau tidak, jika tidak kami akan segera pergi. Ucap Evan bersikap normal. Tenang saja, aku pasti akan membeli barang hasil curian kalian itu, aku akan bayar kitab itu sebanyak 10.000 kristal spirit kelas menengah, itu sudah harga yang paling tinggi yang bisa aku tawarkan. Ucap si penjaga paviliun. Tidak, aku ingin harga 1 juta kristal spirit kelas atas, jika kau tidak mampu membayarnya kami akan pergi, ucap Evan. Haha,
Barang curian siapa yang ingin membelinya? Jika kalian tidak ingin menjual kitabnya maka kalian tidak akan bisa pergi dari sini, kalian tinggalkan kitab itu maka kalian berdua bisa pergi dengan selamat. Ancam si penjaga paviliun. Evan langsung mengeluarkan aura tingkat jenderal level 7-nya untuk menekan si penjaga paviliun. Tingkat jenderal level 7, bocah ini ternyata sekuat itu. Batin si penjaga paviliun dengan raut wajah terkejut. Sial, apa aku sudah membuat kesalahan? Batin penjaga paviliun yang menyesal dan berkeringat. Apa kamu masih berniat ingin membuat kami tidak selamat? Tanya Evan yang berekspresi biasa. Ini, Tuan Muda, maafkan kesalahanku tadi. Aku sangat bodoh, tolong Tuan Muda bisa memaafkan tindakan saya barusan, pinta si penjaga paviliun memohon. Orang ini tadi masih bersikap kasar pada kami, setelah mengetahui kekuatan kami dia langsung menjadi begitu sopan. Batin Silin tidak senang. Kak Evan, jangan jual kitabnya pada orang licik ini. Dia bukan orang baik, kata Silin melarang Evan. Benar juga, tadi bahkan dia menawar dengan sangat rendah, ayo kita pergi ke gedung lelang Yuyu, di sana kita pasti bisa mendapatkan harga yang lebih bagus. Ucap Evan beranjak berdiri. Tunggu Tuan Muda, harga 1 juta kristal itu memang sangat tinggi, tapi aku bisa memberi harga 800.000 kristal pada kalian, itu sudah harga yang paling tinggi yang bisa aku berikan. Kata si penjaga paviliun menahan Evan. Aku tidak boleh membiarkan mereka menjual kitab bumi ini ke gedung lelang Yuyu. Jika gedung Yuyu mendapatkan kitab bumi ini, kekuatan dan kekuasaan gedung Yuyu ke depannya pasti akan berkembang pesat. Di saat itu mereka pasti akan dengan mudah menyingkirkan paviliun Baizuku dari kota Dianxi. Pikir penjaga paviliun dalam hatinya. Aku mau 1 juta, jika kurang dari itu aku tidak akan menjualnya. Ucap Evan dengan tegas. Bagaimana jika aku tambah menjadi 850.000 kristal? Mohon Tuan pikir-pikir lagi. Ujar penjaga paviliun memohon. Bang! Suara pintu terbuka dengan kuat dan kaki seorang wanita melangkah masuk. Aku akan tawar 1 juta. Seru Nona Yuyu yang datang tiba-tiba. Apa? Perempuan ini kenapa bisa datang? Batin penjaga paviliun terkejut melihat kedatangan Nona Yuyu. Dasar paviliun Baizu, ingin mendapatkan kitab bumi ini. Jangan harap, kitab bumi ini jika dilelang harganya pasti lebih dari 1 juta kristal spirit, aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan paviliun Baizu. Batin Nona Yuyu. Sepertinya Tang Chen berhasil melakukan tugasnya dengan baik, pikir Evan dalam hatinya. Bagaimana Tuan Muda, harga yang aku berikan lebih bagus dari paviliun Baizu ini? Tuan Muda pasti tahu mana yang lebih baik kalau ingin menjual barang Anda, kata Nona Yuyu dengan memiringkan kepalanya. Harga yang diberikan oleh Nona cantik ini memang lebih tinggi, kalau begitu aku akan menjualnya pada Nona ini saja. Kata Evan memulai permainannya. Tunggu, aku bisa memberikan 1.050.000 kristal. Tawar penjaga paviliun. Kalau begini aku akan menjualnya pada paviliun Baizu. Ucap Evan mengubah keputusannya dengan cepat. Tuan Muda, bukankah Anda sudah setuju ingin menjual kitab bumi ini padaku? Kenapa Tuan Muda mengubah keputusan dengan cepat? Tanya Nona Yuyu dengan raut wajah tidak senang. Aku butuh uang, siapapun juga pasti akan tahu akan memilih yang mana. Orang yang menawar harga lebih tinggi maka dialah yang dapat, itu adalah prinsip menjual barang. Nona Yuyu pasti tahu kan? Ucap Evan dengan cerdiknya. Nona Yuyu mengerutkan alisnya. Baiklah kalau begitu aku menawar 1.100.000 kristal. Ucap Nona Yuyu menawar lebih tinggi lagi. Kemudian Nona Yuyu dan penjaga paviliun pun berdebat, di sisi lain Evan membisikkan sesuatu pada Silin. Tang Chen ada di luar, katakan padanya untuk memberitahu para penguasa dan keluarga besar yang ada di kota Dianxi ini. Perintah Evan membisiki Silin. Baik Kak. Silin mengangguk patuh dan keluar dari paviliun Baizu untuk memberitahu pada Tang Chen apa yang diperintahkan oleh Evan. Jika semakin banyak orang yang datang maka itu akan lebih banyak keuntungan untukku juga. Pikir Evan dalam hatinya. Di sisi lain Nona Yuyu dan penjaga paviliun terus berdebat mengenai menawar harga. Tuan Muda, aku akan membayar 1.300.000 untuk kitab bumi Anda. Ucap Nona Yuyu menawar harga. Aku akan tawar 1.400.000. Tawar penjaga paviliun yang menawar lebih tinggi lagi. Harga ini sudah sangat tinggi. Ini sudah semua jumlah uang yang paviliun punya, jika perempuan ini menawar lebih tinggi lagi aku sudah tidak bisa menawar lebih tinggi lagi. Batin penjaga paviliun dengan raut wajah terpaksa. Aku akan menawar 1.500.000.
Tawar Nona Yuyu lagi yang membuat si penjaga paviliun kaget dan tidak punya harapan lagi. Sial perempuan Jeet Lang ini. Batin kesal penjaga paviliun. Bagaimana? Apa Tuan Paviliun Baizu ingin menawar lebih tinggi lagi? Tanya Evan dengan wajah tersenyum. Penjaga paviliun diam tak menjawab dengan raut wajah kesalnya. Aku tidak akan menawar lagi. Beri saja kitab bumi itu padanya. Kata si penjaga paviliun dengan ekspresi kesal. Hahaha, kalau begitu kitab ini sudah menjadi milikku. Ucap Nona Yuyu. Baiklah, aku akan menjualnya pada Nona ini. Ucap Evan memberikan kitab bumi kelas atas tersebut pada Nona Yuyu. Hahaha, bagus, kitab ini sekarang menjadi milikku. Ucap Nona Yuyu mengangkat kitab bumi kelas atas tersebut dengan bahagia. Nona Yuyu, jangan lupa dengan pembayarannya, ucap Evan mengingatkan. Tentu saja aku tidak akan lupa, ini 1.500.000 kristal spirit kelas atasnya. Nona Yuyu mengeluarkan beberapa peti berisi kristal spirit dari cincin ruang penyimpanannya langsung di hadapan Evan. Terima kasih Nona, senang bisa bertransaksi dengan Anda. Ujar Evan dan langsung menghisap memasukkan semua peti berisi kristal spirit tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Aku juga senang bertransaksi dengan Tuan Muda, baiklah aku mohon pergi undur diri, semoga kita bisa berjumpa lagi. Ucap Nona Yuyu berbalik pergi. Namun di saat Nona Yuyu baru berjalan beberapa langkah, Evan mengucapkan sesuatu yang membuatnya tersentak kaget dan berhenti seketika. Tuan Paviliun Baizu, aku sebenarnya masih punya satu kitab tingkat bumi kelas atas lagi, apa Tuan ingin membelinya? Ucap Evan menawarkan. Yang tadinya si penjaga paviliun putus asa dengan raut wajah yang kesal dan marah kini seketika langsung berubah menjadi bersemangat kembali. Berbeda sekali dengan Nona Yuyu yang dengan ekspresi raut wajah terkejut yang kesal. Bab 148 menuju Provinsi Nanzu Tanda Pagar 3. Benarkah Tuan Muda, Anda masih punya satu kitab bumi kelas atas lagi? Tanya penjaga paviliun dengan sangat bersemangat. Benar, ini dia. Evan mengeluarkan satu kitab tingkat bumi kelas atas lagi. Ini sungguh kitab bumi kelas atas. Ucap penjaga paviliun melihat kitab tersebut. Apa, masih ada satu kitab tingkat bumi kelas atas lagi? Sial, orang ini telah mempermainkan aku. Batin Nona Yuyu kesal. Bagaimana? Apa Tuan ingin membeli kitab bumi ini? Masih harga yang sama seperti sebelumnya, 1 juta kristal spirit. Kata Evan memberi patokan harga. Brak, tunggu dulu. Tuan Muda, apa kau mempermainkan saya? Kenapa kamu tidak mengatakan kalau Anda masih punya satu kitab tingkat bumi lagi? Ujar Nona Yuyu bertanya dengan kesal dengan raut wajah yang marah. Benar juga apa yang dikatakan oleh Nona Yuyu. Kenapa Tuan Muda tidak mengatakan kepada kami kalau Tuan Muda punya 2 kitab, ingin mempermainkan kami? Protes si penjaga paviliun ikut marah. Bukankah kalian juga tidak bertanya apa aku punya 2 kitab lagi atau tidak? Ini bukan aku yang mempermainkan kalian berdua tapi karena kalian yang tidak bertanya terlebih dahulu. Ucap Evan menyangkal. Kamu, ucap Nona Yuyu dan penjaga paviliun menahan amarah mereka. Sekarang katakan, apa Tuan Muda masih punya kitab tingkat bumi lagi atau tidak? Tanya Nona Yuyu dengan tegas. Tidak, aku sudah tidak punya kitab tingkat bumi untuk dijual lagi. Jawab Evan dengan pintar dan hati-hati dalam setiap kata dan kalimat. Melihat dari ekspresinya sepertinya memang dia sudah tidak punya kitab tingkat bumi lagi untuk dijual. Pikir Nona Yuyu melihat dari raut wajah Evan. Baiklah, aku akan tawar 1.100.000 kristal spirit untuk kitab bumi ini. Ucap Nona Yuyu menawar harga lagi. Bagaimanapun aku tidak boleh membiarkan kitab bumi ini sampai jatuh ke Paviliun Baizu, dan jika aku berhasil mendapatkan kitab bumi ini juga, dengan adanya 2 kitab tingkat bumi ini maka kekuatan gedung lelangku pasti akan berkembang menjadi sangat pesat, dan pengaruhku juga akan semakin berpengaruh di kota Dianxi ini. Pikir Nona Yuyu dalam hatinya. Sial, wanita ini masih berani menawar kitab bumi ini juga, jika dia sampai mendapatkan kitab bumi kelas atas ini juga maka dia akan punya 2 kitab tingkat bumi kelas atas dan perkembangan gedung lelang Yuyu miliknya pasti akan berkembang dengan sangat pesat, dan jika sampai pada saat itu tiba maka Paviliun Baizu milikku akan dengan mudah disingkirkan olehnya. Pikir si penjaga paviliun di dalam hatinya. Aku akan bayar 1.400.000. Tawar si penjaga paviliun langsung pada harga yang bisa ia capai. Aku akan bayar 1.500.000 kristal, tawar Nona Yuyu lebih tinggi lagi. Sial, wanita ini, uang dia apa masih banyak. Padahal sudah menghabiskan 1.500.000 tadi.
Batin si penjaga paviliun heran namun juga sangat kesal. Baiklah aku nekat saja, pikir penjaga paviliun sebelum akan menawar harga lagi. Aku bayar 1.400.000 kristal ditambah 1/8 barang-barang yang ada di paviliun Baisuku. Ucap penjaga paviliun menawarkan. Melihat dan mendengar itu Evan dan Nona Yuyu pun terkejut dengan apa yang ditawarkan oleh penjaga paviliun Baisu. Bagaimana Tuan Muda, 1/8 dari paviliun Baisu sudah setara dengan 300 kristal spirit, jadi jumlah yang aku tawarkan 1.700.000 kristal. Apa pria ini sudah gila, menawarkan 1/4 barang-barang yang ada di tokonya. Pikir Nona Yuyu merasa heran namun ia tetap tak ingin kalah. Brak, 1.800.000 kristal. Nona Yuyu menawar harga lebih tinggi lagi. Sial wanita gila ini. Batin si penjaga paviliun kesal sambil menegertak giginya dengan sangat geram. Maaf Nona, sepertinya saya akan menolak Nona karena saya selain butuh uang saya juga perlu sumber daya, apalagi bahan-bahan obat. Ucap Evan menolak Nona Yuyu. Nona Yuyu terkejut dengan raut wajah yang heran dan kesal sedangkan si penjaga paviliun yang mendengar itu terkejut dengan wajah senang karena punya harapan. Saya akan bayar lebih banyak lagi, 1.900.000 bagaimana? Tawar Nona Yuyu lebih tinggi lagi. Maaf Nona saya tetap memilih apa yang ditawarkan oleh Tuan Paviliun Baisu. Tuan? Apa Tuan bisa menaikkannya lagi menjadi 1/6 isi paviliun? Pinta Evan menoleh melihat ke arah si penjaga paviliun. Bisa? Tentu saja bisa. Itu bukan masalah. Ucap si penjaga paviliun bersemangat dan juga senang, sedangkan Nona Yuyu menjadi sangat kesal. Kemudian mereka pun bertransaksi. Kali ini Evan tidak hanya mendapatkan 1,4 juta kristal spirit tapi juga 1/6 barang yang ada di paviliun Baisu. Kemudian mereka pun berhasil bertransaksi dengan sukses. Di waktu yang sama di jalan menuju paviliun terlihat 3 orang paruh baya dari arah yang berbeda-beda sedang menuju paviliun Baisu. Mereka adalah Xiong Long dari keluarga Xiong, Fan Ling dari keluarga Fan, dan Qiang Xi dari keluarga Qiang. Mereka bertiga adalah kepala keluarga besar yang ada di kota Dianxi. Kenapa kepala keluarga Fan dan kepala keluarga Qiang juga ada di sini? Apa tujuan kami sama yaitu paviliun Baisu? Batin Xiong Long dengan raut wajah tidak senang. Ketika ketiga orang itu sampai di suatu titik pertemuan, mereka tampak tidak senang ketika melihat satu sama lain. Dan tujuan mereka memang sama yaitu paviliun Baisu. Di sisi lain Silin dan Tang Chen mengikuti ketiga orang itu, dan kemudian mereka berhenti ketika sudah dipastikan bahwa ketiga orang itu sudah akan sampai di paviliun Baisu. Huf, akhirnya selesai juga, sebenarnya untuk apa Evan menyuruh kita melakukan ini? Tanya Tang Chen pada Silin. Aku mengerti, tujuan kakak Evan melakukan ini adalah untuk membuat mereka saling memperebutkan barang yang kak Evan jual, dari situ kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan tak terduga. Percaya saja pada kakak besarku. Ujar Silin menjawab. Hahaha licik sekali Evan ini. Tawa Tang Chen. Kakak besar bukan licik tapi cerdik. Ucap Ealin. Di waktu yang sama di paviliun Baisu, 3 orang kepala keluarga itu datang dengan wibawanya masuk ke dalam paviliun Baisu. Mana orang yang ingin menjual kitab tingkat langit kelas bawah itu? Tanya 3 kepala keluarga bersamaan yang membuat Nona Yuyu, dan tuan penjaga paviliun Baisu terkejut. Dan kemudian mereka pun saling lirik tidak senang. Akhirnya mereka sampai. Batin Evan dengan raut wajah tersenyum tersembunyi. Bab 149 menuju Provinsi Nanzhou Tanda Pagar 4. Suasana semakin rusuh ketika 3 kepala keluarga itu datang. Aku ingin menjual kitab langit kelas bawah milikku. Jawab Evan. Kitab langit, kata Nona Yuyu dan penjaga paviliun terkejut. Benar saja, ternyata mereka berdua juga mengincar kitab langit tersebut. Batin Xiong Long melirik Fan Ling dan Qiang Xi dengan raut wajah tidak senang. Aku tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan kitab langit itu, aku harus bisa mendapatkan kitab itu bagaimanapun caranya. Batin Fan Ling. Jika aku mendapatkan kitab langit ini, keluarga Qiangku pasti akan jadi keluarga teratas di kota Dianxi. Batin Qiang Xi. Bocah ini ternyata menipu aku. Ternyata dia masih memiliki kitab lagi dan itu adalah kitab langit. Batin Tuan Paviliun Baisu kesal. Sial, orang ini ternyata masih menyembunyikan satu kitab langit lagi, untung saja aku tidak tertipu olehnya. Batin Nona Yuyu. Tuan muda, jual saja kitab itu padaku. Aku akan membayar 2 juta kristal. Kata Fan Ling langsung menawar harga. Berikan padaku, aku akan bayar 3 juta.
Ucap Xiong menawar harga lebih tinggi sambil melirik ke arah Fan Ling dengan tatapan meremehkan. Apa keluarga kalian sudah menjadi semiskin itu? Ini adalah kitab tingkat langit yang sangat jarang ada. Tuan muda, aku akan bayar kitabmu 5 juta kristal. Ucap Qiangxi meremehkan Xiong dan Fan Ling. Aku tidak mungkin bisa mendapatkan kitab langit itu, jika 3 kepala keluarga ini sudah ada di sini. Pikir Nona Yuyu yang hanya diam menonton perebutan antara 3 kepala keluarga itu. Sedangkan untuk si penjaga pavilion Baizu, dia hanya bisa bersedih karena sudah menghabiskan seluruh uang miliknya. Lanjut kembali ke 3 kepala keluarga yang masih memperebutkan kitab langit yang dimiliki oleh Evan. Sepertinya malam ini aku akan jadi semakin kaya. Hahaha, batin Evan tertawa bahagia. Tuan muda, aku akan tawar 6 juta. Ucap Xiong. 7 juta, 8 juta, 10 juta. Penawaran terus berlanjut dan semakin tinggi hingga pada terakhir. 20 juta kristal ditambah dengan pedang cahaya bulan senjata tingkat langit kelas menengah. Ucap Fan Ling menawar harga. 20 juta kristal ditambah 2 pil darah hewan tingkat 5 kelas atas. Ucap Xiong. 22 juta kristal ditambah 1 senjata tingkat langit kelas menengah. Ucap Qiangxi. 3 kepala keluarga itu terus bersaing untuk mendapatkan kitab tingkat langit yang dimiliki oleh Evan. Tuan, aku tidak terlalu membutuhkan uang saat ini, jadi aku akan menutup harga di 22 juta kristal. Kalian boleh menambah harga lagi dengan bahan makanan, sumber daya, atau senjata spiritual dan lainnya. Ucap Evan menyederhanakan. 10 ton beras, dan 100 daging hewan spiritual tingkat 4 bawah. Ditambah dengan yang aku tawarkan sebelumnya. Tawar Fan Ling. 20 ton beras dan 5 ton gandum juga akan aku berikan cincin penyimpanan milikku beserta isinya. Tawar Qiangxi melepaskan cincin dari jarinya. Biar aku lihat dulu isi cincinnya. Pinta Evan. Qiangxi melemparkan cincin penyimpanan miliknya kepada Evan. Evan melihat isi dari cincin penyimpanan milik Qiangxi. Setelah melihatnya Evan pun tersenyum. Siapa yang ingin menawar lagi? Jika ada yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh Tuan Qiang maka akan aku pertimbangkan. Ujar Evan kepada 2 kepala keluarga lainnya. Sial, keluarga Fanku tidak punya sumber daya sebanyak keluarga Qiang. Batin Fan Ling menahan kesal. Karena tidak ada yang menawar lebih tinggi lagi, Evan pun memutuskan untuk menjual kitab langit tersebut pada kepala keluarga Qiang, Qiangxi. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin menambah harga lagi. Tuan Qian, sepertinya kitab ini akan aku jual padamu. Ucap Evan sambil mengeluarkan sebuah kitab dari dalam bajunya. Terima kasih Tuan muda, kata Qiangxi berterima kasih. Evan pun akhirnya memutuskan untuk menjual kitab langitnya pada kepala keluarga Qiang, namun ternyata kepala keluarga Xiong mempunyai rencana lain jika dia tidak bisa mendapatkan kitab langit tersebut dengan cara membeli. Terpaksa sepertinya aku harus menggunakan cara kasar untuk mendapatkan kitab tingkat langit itu. Pikir Xiong dalam hatinya. SRRINNG. Xiong mengeluarkan pedang dan mengarahkan pedangnya ke leher Evan. Awalnya aku ingin membeli kitab itu secara baik-baik tapi kau malah menyusahkan aku, jadi aku terpaksa melakukan ini. Serahkan kitab tingkat langit itu padaku maka aku akan menjamin kepalamu tidak akan terpisah dari tubuhmu. Ancam Xiong meluruskan pedangnya pada Evan. Tuan Xiong, Anda tidak boleh seperti ini. Ini namanya kau tidak menyepakati aturan. Ucap Nona Yuyu mencoba menghentikan. Kepala keluarga Xiong, kau sungguh licik. Kau tidak bisa mendapatkan kitab langit itu secara adil malah menggunakan cara sekotor ini. Ucap Qiangxi mencibir. Hahaha, aturan, tidak ada bagi orang yang kuatlah aturan tersebut. Fan Ling, ayo kau bantu aku merebut kitab langit itu dari bocah ini, setelah kita mendapatkan kitab itu kita bisa melatihnya berdua. Kata Xiong mengajak Fan Ling. Kepala keluarga Fan Ling mengerutkan alisnya dan berpikir. Benar juga apa yang dikatakan oleh kepala keluarga Xiong, aku tidak hanya bisa mendapatkan kitab itu dan aku tidak perlu membayarnya. Pikir Fan Ling. Hahaha, benar juga apa yang Tuan Xiong katakan, jika kita membunuhnya maka kita bisa mendapatkan kitab langit miliknya secara cuma-cuma, lagi pula hanya remaja umur 15-16 tahun tidak akan menyulitkan kita berdua. Kata Fan Ling ikut ingin membunuh Evan agar mendapatkan kitab langit milik Evan secara cuma-cuma. Kamu pergilah. Walau kamu sudah menipuku dan membuat aku kesal, tapi kamu sudah menjual 1 kitab bumi padaku, aku tidak akan membiarkan 2 pria licik ini merampokmu. Ucap Nona Yuyu berdiri di samping Evan. Tuan muda, aku juga akan melindungimu, aku akan membantumu kabur,
aku tidak akan membiarkan dua orang licik ini menyakitimu. Kalian sungguh bodoh, sepertinya akan ada nyawa melayang malam ini. Batin si penjaga paviliun heboh, karena sebelum semua orang itu datang dia telah melakukan hal serupa sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Xiong Long dan Fan Ling saat ini. Tawa Evan. Melihat Evan yang masih bisa tertawa, Xiong Long dan Fan Ling mengerutkan alisnya. Aku beri kalian kesempatan pergi dari hadapanku sekarang juga. Ujar Evan dengan ekspresi dinginnya. Hahaha bocah, kau sebaiknya jangan berulah. Ucap Fan Ling. Yah, percaya atau tidak, aku bisa memotong kepalamu hanya dalam hitungan detik saja. Ucap Xiong Long. Melihat mereka yang tetap tidak ingin pergi padahal sudah diperingatkan, Evan dengan secepat kilat bergerak ke samping menghindari pedang yang mengarah padanya, dan Evan langsung memegang gagang pedang yang ada di pinggangnya. Apa? Terkejut mereka semua melihat gerakan tubuh Evan yang sangat cepat sambil mengeluarkan aura kegelapan di sekitar tubuhnya. Evan menarik pedang dari pinggangnya dan mengayunkan pedangnya langsung ke leher Xiong Long. SRAASSHH. Ayunan tebasan tersebut memisahkan kepala Xiong Long dari tubuhnya, darah pun bermuncratan dan mayat Xiong Long pun terjatuh ke lantai. Evan yang membunuh Xiong Long hanya dalam waktu 1 detik saja membuat mereka yang melihatnya tercengang kaget. Evan membungkuk kemudian mengambil pedang dan cincin penyimpanan dari tangan Xiong Long. Setelah itu Evan bangkit berdiri dan menoleh ke arah Fan Ling dengan tatapan ingin membunuh yang membuat Fan Ling terkejut ketakutan. Bukankah tadi Tuan Fan juga ingin membunuhku? Ucap Evan dengan aura membunuh yang kuat. Tuan muda, saya minta maaf telah menyinggung Anda, tolong maafkan saya yang bodoh ini. Ucap Fan Ling berlutut meminta maaf. Dengan ekspresi dinginnya Evan melirik cincin penyimpanan milik Fan Ling yang ada di tangan Fan Ling. Melihat Evan yang melirik cincin penyimpanan miliknya, Fan Ling langsung melepas cincin itu dari jari tangannya. Tuan muda, tolong maafkan saya, ini cincin penyimpanan saya semuanya milik Tuan muda. Tolong jangan bunuh saya, ucap Fan Ling berlutut memohon ampun. Evan langsung dengan cepat merampas cincin penyimpanan tersebut dari tangan Fan Ling. Baiklah, cincin ini aku terima, kali ini kau aku ampuni, cepat enyah sekarang. Perintah Evan. Kemudian Fan Ling pun berdiri dan langsung kabur pergi takut Evan akan berubah pikiran. Bab 150 menuju Provinsi Nanzhou tanda pagar 5. Kemudian Evan melihat apa isi dari cincin milik Fan Ling. Ternyata Tuan Lin Fan ini tidak kalah jauh dari Tuan Qiangxi. Hahaha, malam ini aku untung banyak. Batin Evan merasa senang. Evan tersenyum-senyum sendiri padahal di belakangnya ada Nona Yuyu, Tuan Qiangxi dan Tuan penjaga paviliun sedang melihatnya dengan rasa takut dan heran. Evan berbalik badan. Maaf semuanya, aku sudah membuat banyak keributan, ucap Evan meminta maaf sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ucap Nona Yuyu. Begitu juga dengan Tuan Fan Ling dan Tuan penjaga paviliun Baisu. Tuan Qiang, ini kitab tingkat langit level bawah sekarang jadi milikmu, terima kasih sudah membelinya. Ucap Evan menyerahkan kitab langit tersebut. Sama-sama Tuan muda, ucap mereka bersama-sama. Qiangxi menerima kitab langit itu dengan kedua tangannya. Kalau begitu aku pergi, sampai jumpa, ucap Evan berbalik ingin pergi. Tunggu Tuan muda. Evan berhenti seketika dan menoleh sedikit ke belakang. Kalau boleh tahu siapa nama Tuan muda? Tanya Nona Yuyu. Namaku Evan Li, Jenderal Penguasa Nanzhou yang baru, ingat oke? Kemudian Evan pun pergi keluar dari paviliun Baisu. Evan Li, ternyata itu dia, astaga ternyata benar Jenderal Besar Nanzhou adalah seorang remaja yang sangat muda. Ucap Nona Yuyu heboh. Apakah Nona Yuyu mengenalnya? Tanya Qiangxi. Apa remaja itu sangat terkenal? Tanya Tuan penjaga paviliun. Kalian sungguh ketinggalan informasi, dia itu adalah jenius muda yang diangkat menjadi penguasa Nanzhou di negeri sebelah. Negara Gu. Dia itu, jawab Nona Yuyu mulai bergosip panjang. Di sisi lain Evan berjalan di jalan yang cukup sepi. Kalian keluarlah, tidak perlu bersembunyi lagi. Perintah Evan. Dan kemudian Silin dan Tang Chen pun keluar dari tempatnya dan langsung berdiri di samping kanan kiri Evan. Kakak, bagaimana? Apakah rencananya lancar? Tanya Silin. Ya sangat lancar, kita mendapatkan sangat banyak malam ini semua berkat bantuan kalian berdua. Ujar Evan. Hahaha, tentu saja karena aku yang memberitahu mereka. Ucap Tang Chen dengan bangga. Ya Silin juga, kalian sudah bekerja dengan baik malam ini. Puji Evan. Kalau begitu belikan kami arak sebagai hadiah untuk kami.
Pinta Tang Chen merangkul Evan. Ya kakak besar, aku sudah sangat lama tidak minum arak lagi. Ucap Silin. Ya, ayo kita pergi ke kedai arak kalau begitu. Ajak Evan. Dan kemudian mereka pun pergi menuju kedai arak. Singkat cerita di pagi hari, mereka bertiga sudah keluar dari kota Dianzi untuk segera menyusul yang lainnya. Mereka bertiga berlari dengan sangat cepat, hingga pada malam hari akhirnya mereka berhasil menyusul rombongan yang berada di sebuah pedalaman hutan. Itu mereka, akhirnya kita berhasil menyusul mereka. Ucap Silin melihat sebuah cahaya api yang ramai dari dalam hutan. Yah, ayo. Evan menambah kecepatannya. Di kamp orang-orang sedang beristirahat, ada yang di dalam tenda dan ada pula yang tidak. Kebanyakan dari mereka terlihat sedang berlatih dengan sangat giat. Mereka bertiga yang sampai menghampiri teman-teman yang sedang berkumpul untuk berjaga malam. Luo Bai paling pertama menyadari kedatangan Evan, Silin dan Tang Chen. Evan, kalian cepat sudah kembali. Kata Luo Bai menoleh ke arah Evan. Iya, kami tidak ingin berlama-lama di sana, bagaimana dengan kalian? Selama kami bertiga tidak ada yang terjadi dengan kalian kan? Tanya Evan. Tidak ada, semuanya baik-baik saja. Jawab Luo Bai. Baguslah kalau memang begitu, Cusian, Qin San kamu ambil ini, panggil Evan memberikan dua cincin penyimpanan yang sebelumnya ia dapatkan dari Fan Ling dan Xiong Long. Sebelumnya Evan sudah memisahkan barang-barang dan benda-benda yang ada di dalam kedua cincin tersebut. Persediaan pangan dan sumber daya latihan ada pada cincin milik Fan Ling, sedangkan senjata, uang dan yang lainnya ada pada cincin milik Xiong Long. Di dalam cincin yang itu ada persediaan pangan dan sumber daya, yang diberikan pada Reya, dan yang di cincin ini ada uang dan senjata, yang diberikan pada Qin San. Kalian pergunakanlah dengan baik, aku percayakan pada kalian berdua untuk mengurusnya. Kata Evan pada Cusian dan Qin San. Baik Evan, kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu pada kami. Ucap Cusian. Yah, percayakan saja pada kami untuk mengurus urusan ini. Ucap Qin San. Evan pun tersenyum senang mendengarnya. Oh, Cusian yang baru saja menerima cincin yang diberikan Evan, tiba-tiba dari belakang Silin datang memeluknya yang membuat Cusian seketika terkejut. Silin, ucap Cusian dengan nada marah. Sianer, aku sangat lelah, antar aku tidur ya. Pinta Silin sambil memeluk Cusian. Kamu jangan jadi manja, kamu bukannya bisa ke sana sendiri. Ujar Cusian dengan galaknya. Aku lelah sekali. Aku tidak kuat berjalan lagi. Ucap Silin dengan manja. Aku tidak peduli, sana kamu pergi sendiri. Ucap Cusian menolak dengan kasar. Kamu tega sekali dengan pacarmu, aku sangat lelah, kalau tidak percaya tanya saja pada kakak besar. Ujar Silin yang kemudian mengedipkan matanya pada Evan. Cusian menoleh ke arah Evan dengan tatapan tajam. Dasar keparat. Batin Evan kesal pada Silin. Yah, Silin pasti sangat lelah. Kemarin malam kami tidak ada istirahat sama sekali karena sibuk untuk membeli persediaan. Ucap Evan berbohong pada Cusian. Mendengar itu Cusian melirik Silin yang ada di belakang sedang memeluknya. Silin memasang tampang memelas yang manja. Kali ini saja. Ucap Cusian dengan terpaksa. Terima kasih Cusianku, ucap Silin dengan senang, kemudian Cusian mengantar Silin untuk menuju tenda. Silin memberikan jempol pada Evan. Dasar, gumam Evan melihat mereka pergi. Luo Bai, Ririn ada di mana? Tanya Evan. Dia ada di tenda yang ada di sana, tenda tempat para wanita. Jawab Luo Bai sambil menunjuk ke salah satu tenda kecil. Oh, baiklah terima kasih. Ucap Evan pergi meninggalkan Luo Bai menuju tenda tempat Ririn berada. Setelah Evan pergi semua teman-teman yang tadi datang menyambut kini pun bubar. Sekarang hanya tinggal Tang Chen seorang diri yang tidak ada yang menyambutnya satu orang pun. Sialan kalian semua, kami bertiga datang bersamaan tapi yang kalian sambut hanya mereka berdua. Kalian semua sialan, ucap Tang Chen marah.